Pernahkah kamu bertanya, kenapa kelahiran seorang bayi di padang pasir 14 abad lalu masih dirayakan dengan gegap gempita hingga hari ini? Ya, itulah Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan sekadar tradisi, tapi sebuah ungkapan cinta. Dan di video ini, kita akan menyusuri jejak sejarah, serta menggali hikmah spiritual yang tersembunyi di baliknya. Maulid berasal dari bahasa Arab, maulid yang berarti kelahiran. Secara khusus, kita menyebut Maulid Nabi sebagai peringatan atas kelahiran manusia termulia, Rasulullah SAW, yang lahir pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tapi, perayaan Maulid Nabi bukan hanya soal tanggal, ia adalah momentum untuk menyegarkan kembali cinta, mengenang perjuangan, dan menghidupkan akhlak Rasul dalam kehidupan nyata. Sejarah Maulid, kapan pertama kali dirayakan? Uniknya, di zaman Rasul sendiri, Maulid belum dirayakan secara formal. Tapi Nabi pernah menyebut hari kelahirannya saat ditanya tentang puasa Senin. Beliau bersabda, itu adalah hari aku dilahirkan, HR. Muslim. Perayaan Maulid Nabi sebagai sebuah acara tahunan, mulai dikenal pada abad keempat Hijriah, tepatnya di era Daulah Fatimiyah di Mesir, namun bentuknya masih sederhana. Lalu, Maulid berkembang pesat pada abad ke-6 Hijriah melalui Raja Irbil di wilayah Irak, yaitu Al-Muzaffaruddin. Beliau menyelenggarakan Maulid dengan meriah, ada pembacaan sirah Nabi, kasidah, sedekah makanan, dan puji-pujian. Menariknya, perayaan itu bukanlah acara hura-hura, tapi penuh semangat edukasi dan cinta. Dari Irak, Maulid menjalar ke berbagai penjuru dunia. Setiap daerah punya cara unik. Di Indonesia kita mengenal muludan, berjanji, atau nasi tumpeng Maulid. Di Maroko dan Mesir, orang-orang menghiasi jalanan dan menggelar pengajian akbar. Di Turki, suara kasidah menggema di masjid-masjid tua. Lihatlah, dari Sabang sampai Madinah, dari kampung ke kerajaan, Maulid Nabi menyatukan umat, bukan karena seragam, tapi karena cinta yang sama. Ada sebagian yang mempertanyakan, apakah Maulid itu bid'ah? Tapi ingatlah, selama isinya adalah pujian, doa, sedekah, dan mengenang Rasul, maka itu masuk dalam kaidah bid'ah hasanah, kebaikan yang baru. Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama besar menyebut, barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi, maka ia akan diberi pahala yang besar. Jadi bukan soal bentuk acaranya, tapi ruhnya. Isi dari peringatan Maulid semuanya ada dalil, jadi tidak lepas dari koridor. Apakah hatimu makin cinta Nabi, ataukah hanya ikut-ikutan pesta? Apa hikmah terbesar dari Maulid? Yaitu mengenalkan Nabi sebagai teladan hidup. Bukan cuma mengenang tanggal lahirnya, tapi menanamkan akhlaknya dalam keseharian kita. Jujur dalam berdagang, seperti Nabi di masa muda. Santun dalam pergaulan, bahkan kepada musuh. Tegar dalam kesendirian, sabar dalam ujian. Maulid adalah wake-up call, bahwa di tengah dunia yang bising ini, ada sosok suci yang patut kita teladani kembali. Merayakan dengan jiwa, bukan hanya seremonial hari ini. Maulid jangan hanya jadi rutinitas seremonial. Mari kita hidupkan ruhnya. Baca sirah Nabi, bukan hanya saat Maulid. Perbanyak shalawat, bukan cuma di acara pengajian. Sedekah makanan, tapi juga tebarkan kasih dalam keluarga. Ingat, Nabi datang bukan membawa pesta, tapi membawa cahaya yang menuntun umat dari kegelapan menuju terang. Dalam dunia yang penuh konflik, Maulid bisa jadi simpul perekat. Karena di sana ada zikir, ada ilmu, ada kasih sayang. Tak peduli mazhab, organisasi, atau warna baju. Semua duduk bersama menyebut satu nama, Muhammad SAW. Momen ini menyatukan hati yang tercerai-berai. Karena cinta kepada Nabi tak mengenal batas-batas sempit. Sahabat, Maulid bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dihayati dan dihidupi. Bila hari ini kita masih bisa menyebut nama beliau, masih bisa membaca kisah hidupnya, masih bisa meneladani akhlaknya, maka Maulid bukan sekadar tradisi. Ia adalah bukti bahwa cinta sejati itu abadi. Selamat Maulid Nabi. Mari hidupkan cahaya kenabian di hati kita masing-masing.